Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunia dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang limit aljabar untuk X mendekati tak hingga. Limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga biasa disimbolkan dengan seperti ini. Limit fx di mana X-nya mendekati tak hingga. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang konsep limit fungsi aljabar menuju tak hingga atau mendekati tak hingga. Misalkan diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x, yang mana fungsi ini merupakan fungsi monoton naik. Agar lebih jelas, ini fx sama dengan x akan Ibu tampilkan dalam sebuah tabel. Nah, seperti ini. Yang di atas menunjukkan nilai X, sedangkan yang bawah menunjukkan nilai Fx atau sama dengan Y. Ketika X-nya 1, maka F1 juga akan sama dengan 1. Ketika X-nya 10, F10-nya sama dengan 10. Ketika X-nya 100, F-nya sama dengan 100, dan seterusnya. Misalkan X-nya sama dengan 1 juta, maka F1 juta juga sama dengan 1 juta. Nah, sampai ke semakin besar, sampai tak terhingga, nanti hasilnya akan berapa? Ini akan kita tampilkan dalam sebuah grafik seperti ini. Ini adalah grafik dari sumbu koordinat, di mana ini menunjukkan sumbu X, ini menunjukkan sumbu Y, atau tempat dari fx. Ketika x-nya 1, y-nya juga sama dengan 1. Ketika x-nya 2, y-nya juga 2. Ketika x-nya 3, y-nya sama dengan 3. Ketika x-nya 10 pun, nanti y-nya juga akan 10. Ketika x-nya 100, y-nya juga akan 100. Jadi kalau kita gambarkan, dia berupa grafik, berupa garis lurus seperti ini. Nah, dari grafik ini akan terlihat bahwa apabila nilai X itu semakin besar, maka semakin besar pula nilai Fx-nya atau nilai Y-nya. Apabila nilai X-nya mendekati tak hingga, ini tak hingga yang positif ya, yang ke kanan, maka nilai Fx-nya pun akan menuju tak hingga, atau berarti nilai Y-nya juga akan semakin tak hingga juga. Nah, ini konsep 2 ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi jika ada limit X, di mana X yang mendekati tak hingga, maka hasilnya pun mendekati tak hingga. Sekarang kita akan lanjutkan ambil contoh fungsi X yang lain. Di sini misalkan ada fx sama dengan 1/x. Akan kita tampilkan juga dalam tabel. Dalam sebuah tabel di situ, di mana yang atas menunjukkan X, yang bawah menunjukkan nilai Y atau nilai Fx-nya. Jika X-nya 1, maka Fx-nya sama dengan 1/1. 1/1 sama dengan 1. Ketika X-nya 10, maka Fx-nya sama dengan 1/10. 1/10 sama dengan 0,1. Ketika X-nya 100, Fx-nya sama dengan 1/100. Berarti 0,01. Ketika X-nya 1000, Y-nya akan menunjukkan 1/1000 atau 0,001 sampai misalnya X-nya adalah 1 juta, berarti Fx-nya sama dengan 1/1 juta. Hasilnya adalah 0,0001. Nah, jika X-nya kita berbesar sampai tak terhingga, nanti ini akan ketemunya sampai berapa? Akan ditampilkan biar lebih jelas ke grafik. Nah, grafiknya kalau digambarkan dalam sebuah grafik seperti ini, tampak seperti ini grafiknya. Jadi, jika X-nya 1, Y-nya masih 1. Ketika X-nya diganti 2, maka Y-nya jadi ada di sini. Berarti jadi 1/2. Lebih kecil lagi. Ketika X-nya kita ganti 3, Y-nya jadi 1/3, semakin kecil. Ketika X-nya 4, Y-nya juga akan jadi 1/4. Nah, jika X-nya 10, maka Y-nya akan jadi 0,1, semakin kecil. X-nya 100, Y-nya pun akan semakin kecil, semakin di sini. Nah, jika diperpanjang terus ke sini, grafik ini yang warna biru, kita perpanjang sampai ke kanan, maka dia akan hasilnya semakin mendekati 0. Tapi
garis ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Begitu juga untuk grafik untuk X-nya yang negatif. Semakin ke kiri garis ini, dia garisnya juga akan semakin mendekati sumbu X. Tapi dia tidak akan pernah bertemu atau memotong sumbu X. Nah, dari grafik ini kita simpulkan bahwa semakin ke kanan menunjukkan garis yang semakin mendekati sumbu X. Ini tadi ya, yang semakin ke kanan garisnya akan semakin mendekati sumbu X. Atau garis Y sama dengan 0. Nama lain dari sumbu X adalah garis Y sama dengan 0. Namun, dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Jadi garis biru ini kalau kita perpanjang terus, dia akan semakin mendekati 0, tapi dia tidak akan menyentuh sumbu X. Atau tidak akan pernah memotong sumbu X. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi, jika limit seper X, limit dari seper X ini tadi ya, fx-nya seper X ya, dimana untuk X-nya mendekati tak terhingga, itu hasilnya mendekati 0. Ingat, ini adalah limit. Jadi, limit itu meskipun di sini tertulisnya sama dengan 0, membacanya adalah mendekati 0. Jadi, nilai limit dari seper X untuk X mendekati tak terhingga, itu hasilnya adalah mendekati 0. Nah, kemudian kita akan perhatikan untuk yang kurva yang ini, kita akan simpulkan untuk kurva yang X-nya itu mendekati min tak hingga ya. Nah, jika nilai X-nya semakin kecil, semakin ke kiri berarti semakin kecil ya. Nilai X semakin kecil berarti dia akan mendekati negatif tak terhingga ya. Kalau ke kiri, dia akan min tak hingga, maka nilai fx-nya juga akan mendekati 0. Tapi dia tidak akan menyentuh sumbu X, tidak akan memotong sumbu X, hanya hasilnya mendekati 0 ya untuk min tak hingga. Jadi kita tuliskan seperti ini, limit 1 per X untuk X mendekati min tak hingga, dari sini tadi ya, min tak hingga, itu hasilnya juga mendekati 0. Nah, inilah konsep dari limit X mendekati tak terhingga. Nah, dari sini, dari penjelasan dua contoh tadi, akan bisa kita tarik tentang sifat-sifat dari limit fungsi aljabar yang menuju tak hingga. Ada apa saja sifatnya? Yang pertama, yang sudah kita cari tadi bahwa jika ada limit seper X, di mana X yang mendekati tak terhingga, itu hasilnya sama dengan 0. Begitu juga untuk limit seper X yang X-nya adalah mendekati min tak terhingga, hasilnya juga sama dengan 0. Sifat yang kedua, jika ada limit K kali X pangkat N untuk X yang mendekati tak terhingga, ini berdasarkan sifat limit yang sebelumnya, yang pada waktu limit X mendekati bilangan, itu kita pisah, ini kita keluarkan K-nya, jadi K kali limit X limit X pangkat N, di mana X yang mendekati tak terhingga, hasilnya kalau kita ganti X-nya ini kita ganti tak terhingga pangkat berapapun, dia akan jadi tak terhingga, kecuali dia pangkat 0. Oleh karena itu dituliskan di sini disyaratkan N-nya bukan 0. Ya. Jadi kalau ada limit seperti ini, limit K kali X pangkat N, X yang mendekati tak terhingga, itu hasilnya tak terhingga. Karena ini tadi tak terhingga pangkat N ketemu tak terhingga, dikalikan K juga akan tetap tak terhingga. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jika ada limit K per X pangkat N, di mana X yang mendekati tak terhingga, maka ini juga bisa kita keluarkan K-nya. Jadi K dikali limit 1 per X pangkat N, di mana X yang mendekati tak terhingga, itu akan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena jika X-nya ini kita ganti dengan tak terhingga pangkat N, tadi hasilnya tak terhingga juga ya. 1 dibagi tak terhingga, itu sama dengan 0. Dari mana? Dari sifat yang pertama. Ini tadi. Jadi kalau ada 1 dibagi tak terhingga, itu hasilnya adalah 0. Ya. Kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Nah, ini sifat terakhir, jika ada limit konstanta, di mana X yang mendekati tak terhingga, maka ini hasilnya akan
sama dengan konstanta itu sendiri. Nah, inilah sifat-sifat dari limit fungsi aljabar untuk menuju tak terhingga yang harus kalian ketahui. Akan kita bahas tentang metode penyelesaian dari limit fungsi aljabar di mana X-nya untuk mendekati tak terhingga. Itu ada dua cara penyelesaiannya. Bisa dengan membagi dengan pangkat tertinggi atau bisa dibagi dengan bisa diselesaikan dengan metode perkalian sekawan. Nah, untuk lebih jelas kita akan lanjut ke contoh soal. Yang pertama, dengan metode penyelesaian membagi dengan pangkat tertinggi. Contoh yang pertama, tentukan nilai limit dari X kuadrat dikali 2X min 1 pangkat 2 per X pangkat 4 plus 3X kuadrat min 4 di mana X-nya mendekati tak terhingga. Nah, untuk bentuk soal yang seperti ini, langkah pertama, untuk pembilang, ini harus kita uraikan terlebih dahulu. Berarti kita akan menguraikan yang 2X min 1 pangkat 2 terlebih dahulu. Diuraikan yang ini menjadi 4X kuadrat min 4X plus 1. Ini X kuadratnya tetap, penyebut juga tetap. Nah, kemudian masih yang atas kita uraikan menjadi, kita kalikan, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, jadi 4X pangkat 4 min 4X pangkat 3 plus X kuadrat per X pangkat 4 plus 3X kuadrat min 4. Nah, bentuk ini dari pembilang dan penyebut, variabelnya adalah variabel X, itu pangkat tertingginya itu berapa? Nah, dari sini terlihat, jadi pangkat tertinggi dari variabelnya di sini adalah 4. Berarti semuanya ini akan kita bagi dengan X pangkat 4. Jadi yang perlu dibandingkan pangkat tertingginya yang mana? Penyebut atau pembilang dari semuanya. Dari pembilang dan penyebut dipilih pangkat terbesarnya, itu yang mana? Itu yang akan kita jadikan pembagi. Nah, jadi ini semuanya dibagi dengan X pangkat 4 ya. Penyebut dikali dengan 1 per X pangkat 4. Pembilang dikali dengan 1 per X pangkat 4. Begitu juga dengan penyebut dikali dengan 1 per X pangkat 4. Atau dibagi dengan X pangkat 4. 4X pangkat 4 dikali dengan 1 per X pangkat 4. Itu tersisa tinggal 4. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan coret-coret di sini ya. Jadi ada 4X pangkat 4 dikali dengan 1 per X pangkat 4. Nah, berarti X pangkat 4-nya habis. X pangkat 4 kita bagi dengan X pangkat 4, maka yang tersisa adalah 4. Begitu juga dengan ini, 4X pangkat 3 dikali dengan 1 per X pangkat 4. Ada 4X pangkat 3 dikali dengan 1 per X pangkat 4. Nah, X pangkat 3 ini habis. Ini X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 3 ini, berarti tinggal X aja. Maka yang tersisa ini adalah 4 per X. Yang ini. Nah, kalau yang ini, yang X pangkat 2, X pangkat 2 dikali dengan 1 per X pangkat 4. Ini X pangkat 2 ya. Nah, hasilnya adalah ini habis yang 2, ini masih ada 2. Berarti hasilnya 1 per X pangkat 2. Nah, begitu juga nanti untuk penyebutnya. Ya. Selanjutnya, diperolehlah limit 4X pangkat 4 tadi dikali dengan 1 per X pangkat 4 sama dengan 4. 4X pangkat 3 dikali dengan 1 per X pangkat 4, itu hasilnya adalah 4 per X. Untuk X kuadrat dikali dengan 1 per X pangkat 4, itu hasilnya 1 per X pangkat 2. Begitu dengan yang bawah, begitu juga dengan yang bawah. Ini dikali dengan ini, tinggal 1. 3X kuadrat dikali dengan 1 per X pangkat 4, atau dibagi dengan X pangkat 4, itu tinggal 3 per X pangkat 2.
Sedangkan 4 dibagi dengan X pangkat 4, hasilnya adalah 4 per X pangkat 4. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita substitusikan nilai X-nya. X-nya diganti dengan tak terhingga, 4 dibagi tak terhingga, berarti ketemu 0. Ingat sifat yang sebelumnya tadi ya, jika ada limit X mendekati tak terhingga, limit dari 1 per X ya, di mana X yang mendekati tak terhingga, itu hasilnya sama dengan 0. Jadi jika ada bilangan yang dibagi dengan tak terhingga, itu hasilnya adalah 0. Jadi 4 dibagi tak terhingga ketemu 0, 1 dibagi tak terhingga kuadrat, berarti 0 juga. Nah ini 1 tetap, ini 3 dibagi tak terhingga kuadrat. 0. 4 dibagi tak terhingga pangkat 4, ketemu 0 juga. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi, kapan kita pakai metode penyelesaian dengan dibagi dengan pangkat tertinggi? Itu jika bentuknya adalah berupa pecahan. Ya, harus berupa pecahan seperti ini, baru bisa kita bagi dengan pangkat tertinggi. Sekarang untuk contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini juga sama nih. Ini adalah pecahan, meskipun di sini ada akar, penyebutnya berupa akar, tapi karena dia adalah berbentuk pecahan, maka cara penyelesaian pun itu harus dengan cara dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. Ada limit X min 1 per akar 4X kuadrat plus X plus akar dari X kuadrat plus X min 1, di mana X-nya mendekati tak terhingga. Ini bentuknya pecahan, berarti harus dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Nah, dari pembilang dan penyebut, itu pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Loh, kenapa bukan X pangkat 2, Bu? Di sini kan ada X pangkat 2. Tidak. Kenapa? Karena X pangkat 2 di sini itu ada di dalam akar. Ada di dalam akar. Jadi, jika X pangkat 2 itu keluar akar, hasilnya akan jadi X pangkat 1. Nah, yang atas atau pembilangnya itu pangkat tertingginya juga X pangkat 1. Berarti pangkat tertinggi dari bentuk ini adalah X pangkat 1. Jadi semuanya akan dibagi dengan X pangkat 1 atau dikalikan dengan 1 per X. Selanjutnya akan kita kalikan 1 per 1, X dikali 1 per X. Hasilnya adalah X per X, 1 dikali 1 per X itu sama dengan 1 per X. Nah, untuk mengalihkan yang penyebut ini bagaimana? 1 per X ini kan ada di luar akar. Sedangkan 4X kuadrat plus X itu ada di dalam akar. Maka untuk bisa mengalihkan kedua bilangan tersebut, salah satunya yang 1 per X-nya ini harus masuk ke dalam akar. Nah, sebuah bilangan yang tadinya di luar akar, untuk bisa masuk ke dalam akar, maka dia harus dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi, 1 per X ini harus dikuadratkan menjadi 1 per X kuadrat baru bisa masuk ke dalam akar. Begitu juga dengan yang di sini. 1 per X-nya juga harus dikuadratkan terlebih dahulu, jadi 1 per X kuadrat. Baru bisa dikalikan 1 per 1. Nah, X dibagi X itu sama dengan 1. Ini tetap ya, nggak bisa. Kemudian yang ini 1 per 1. 1 per X kuadrat dikali 4X kuadrat. Ya, X kuadratnya bisa habis. Yang tersisa adalah 4. 1 per X kuadrat dikali dengan X, jadi X per X kuadrat. Disederhanakan jadi 1 per X. Yang ini, 1 per X kuadrat dikali dengan X kuadrat, itu hasilnya adalah 1. Ya, yang ini 1 per X kuadrat dikali dengan X, hasilnya 1 per X. 1 per X kuadrat dikali dengan 1, hasilnya 1 per X kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan X-nya. X-nya kan tak terhingga ya. 1 dibagi dengan tak terhingga. Tadi hasilnya adalah 0. Kalau ada bilangan dibagi tak terhingga ya, hasilnya adalah 0. Berarti jadi 1 min 0. Nah, kemudian yang ini 1 per tak terhingga juga, berarti 0. Berarti yang tersisa adalah akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Yang ini juga 1 per tak terhingga, 0. 1 per tak terhingga juga 0. Hasilnya tinggal 1. Akar 1 sama dengan 1. Berarti hasilnya 1 per 2, tinggal 4 aja ini tadi ya. Akar 4 sama dengan 2. Ini akar 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 1/3.
Nah, ini adalah bentuk soal yang bisa diselesaikan dengan dibagi dengan pangkat yang tertinggi atau pangkat yang terbesar. Kita akan lanjutkan contoh yang berikutnya atau penyelesaian yang berikutnya, yaitu dengan cara perkalian sekawan. Nah, untuk perkalian sekawan ini dengan untuk model soal yang seperti apa? Untuk model soal yang bukan pecahan. Contohnya, nah seperti ini. Ini bentuknya bukan pecahan, meskipun ada akar-akar, tapi dia bukan pecahan. Berarti dia harus diselesaikan dengan perkalian sekawan. Masih ingat ya, perkalian sekawan? Jadi sekawannya minus itu adalah plus ya. Kalau di sininya plus, maka nanti kalian mengalikannya dengan yang minus. Ini kita kalikan dengan sekawannya. Ini adalah sekawannya akar x kuadrat plus 1 plus. Jadi ini, jadi plus, ininya tetap x plus 1. Ini sama ini tetap, hanya ininya aja yang berubah jadi plus. Karena yang atas dikalikan dengan ini, maka yang bawah juga sama, harus begini. Nah, kemudian kita kalikan satu per satu. Ingat ya, waktu ke SMP, kalian sudah belajar waktu SMP, jika ada A ditambah B dikali dengan A dikurangi B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini juga seperti ini. Ini A, ini anggap ini sebagai A-nya, ini sebagai B, berarti A min B ya, dikali dengan A, ini B. Jadi hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. A-nya ini dikuadratin, akar dari X kuadrat plus 1, jika kita kuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat plus 1, hilang akarnya. Sedangkan yang ini B jika kita kalikan dengan ini tadi ya, perkaliannya A min B dikali A plus B, hasilnya adalah B kuadrat, berarti X plus 1 dikuadratin. X plus 1 dikuadratkan, itu hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, untuk yang bawah tidak ada pengali di sini, berarti masih memakai yang ini. Yang di sini ya. Kemudian yang atas kita sederhanakan, X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat, habis. Ya, X kuadrat dikurangi X kuadrat, habis. Kemudian 1 dikurangi 1, habis. Yang tersisa tinggal min 2X. Nah, yang bawah tetap. Nah, selanjutnya ini jadi pecahan. Ingat tadi, kalau ada bentuk pecahan, maka sudah bisa dibagi dengan pangkat yang terbesar atau pangkat yang tertinggi. Nah, di sini yang pembilang sama penyebutnya, pangkat tertingginya berapa ya di sini? Yang pembilang, pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Sedangkan penyebut, di sini ada X pangkat 1, ini ada X pangkat 2. Tetapi X pangkat 2-nya ada di dalam akar. Berarti kalau dia keluar akar, hasilnya jadi X pangkat 1. Berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Maka semuanya kita bagi dengan X pangkat 1. Atau kita kalikan dengan 1/X per 1/X. Kita sederhanakan, min 2X dikali 1/X, X-nya habis ya, tinggal min 2. Nah, 1/X dengan menggunakan cara yang tadi sebelumnya, pada contoh yang sebelumnya tadi ya, 1/X harus dimasukkan ke dalam akar terlebih dahulu, jadi 1/X kuadrat. Jadi kalau kita masukkan ke dalam akar, nanti hasilnya seperti ini. Akar, 1/X-nya dimasukkan, jadi 1/X kuadrat ya, dikali, ininya tetap X kuadrat, ditambah 1. Nah, maka kita kalikan 1/1, ini ke sini, 1/X kuadrat dikali X kuadrat, hasilnya adalah 1. 1/X kuadrat dikali 1, hasilnya adalah 1/X kuadrat. Nah, sedangkan yang ini, X dikali 1/X, udah ketemu 1 ya. Yang ini 1 dikali 1/X, hasilnya adalah 1/X. Selanjutnya, sudah seperti ini, kemudian kita substitusikan X-nya atau tak terhingganya. Min 2 tetap ya, 1 tetap, di sini X-nya diganti dengan tak terhingga kuadrat, tak terhingga, 1 dibagi tak terhingga, hasilnya adalah 0. Yang ini 1 tetap, yang ini 1 dibagi tak terhingga, ketemu 0.
Jadi hasilnya adalah min 2, tetap yang atas, yang bawah akar 1 ditambah 0, ditambah ini 1 tambah 0 ya. Tadi 1 dibagi tak terhingga, hasilnya jadi min 2 per 2, sama dengan min 1. Jadi limit X, akar dari X kuadrat plus 1 min X plus 1, di mana X yang mendekati tak terhingga, itu hasilnya adalah mendekati min 1. Dari bentuk-bentuk soal yang sudah kita kerjakan tadi, ada rumus cepat. Ini pasti rumus yang kalian tunggu, yang kalian inginkan. Nah, ada rumus cepat jika ketemu dengan limit X mendekati tak terhingga. Tadi kan dapat kita simpulkan bahwa bentuk soal untuk limit X mendekati tak terhingga itu ada 2 macam, yaitu ada yang berbentuk pecahan, ada yang berbentuk non-pecahan atau berbentuk akar seperti ini ya. Nah, jika dia berbentuk pecahan yang seperti ini, maka kalian fokus ke koefisien dari pangkat terbesar atau tergantung atau dilihat dari pangkat terbesar dari pembilang dan penyebut. Nah, di sini di pembilang pangkat terbesarnya adalah M. Penyebut pangkat terbesarnya adalah N, sedangkan A0 adalah koefisiennya ya, B0 koefisien dari ini. Nah, ini tergantung dari nilai M dan N-nya. Berarti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, untuk M sama dengan N. Nah, jika M sama dengan N, maka nilai limitnya nggak usah kalian utak-atik, langsung ketemu. Jika M-nya sama dengan N, maka nilai limitnya sama dengan A0 per B0. Selanjutnya, jika M-nya lebih dari N atau pangkat pembilangnya ini, pangkat terbesar pembilang lebih besar dari pangkat terbesar penyebut atau M-nya ini lebih dari N, maka nilai limitnya adalah tidak terdefinisikan. Simbolnya sama seperti tak terhingga ya, sama seperti ini. Nih, hasilnya sudah dapat dipastikan seperti ini ya, tak terdefinisikan, tapi simbolnya sama. Nah, kemungkinan ketiga, M-nya kurang dari N. Berarti pangkat tertinggi dari pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut. M kurang dari N. Maka nggak usah diutak-atik lagi, berarti sudah pasti nilai limitnya sama dengan 0. Itu adalah ya jika bentuknya adalah berupa pecahan. Yang kedua, jika ketemu soal yang bentuknya non-pecahan, maka kalian ganti, kalian ubah bentuknya jadi seperti ini. Jadi ininya persamaan kuadrat, ini juga harus berupa persamaan kuadrat. Jadi jika ketemu soal, misalkan kalian ketemu soal nggak ada akar nih satunya. Misalnya ada soal seperti ini. Nah, ininya bukan berupa akar, tapi berupa X-1. Seperti ini saja. Di sininya mah tetap berupa akar gini ya. Misalkan di sini tetap bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Sedangkan yang kanan enggak. Sedangkan yang kanan bentuknya seperti ini. Maaf, bentuknya bukan seperti ini. Tetapi bentuknya seperti ini yang kanan. Nah, kalau yang kanan bentuknya seperti ini. Gimana caranya agar kita bisa menggunakan rumus cepat? Maka bentuk ini harus diubah jadi seperti ini. Caranya bagaimana? Tadi yang gue bilang, tadinya di luar akar, kalau mau masuk ke dalam akar, maka harus dikuadratkan. Berarti jadi akar X-1 kuadrat. Silahkan nanti diuraikan ini, X-1 dikuadratkan. Nah, X-1 dikuadratkan, nanti hasilnya ini akan jadi seperti ini. Nah, jika bentuknya sudah sama seperti ini, maka nilai limitnya bisa kita gunakan dengan rumus cepat. Rumus cepatnya tergantung dari nilai A dan P. Ya, berarti ada 3 macam, seperti ini tadi. Kemungkinannya ada A sama dengan P, jika A-nya sama dengan P, maka langsung pakai rumus ini aja. D min Q per 2 akar A. D-nya adalah ini, Q-nya adalah ini, A-nya adalah ini. Jika A-nya kurang dari P, karena ada 3 kemungkinan ya, kalau A sama P sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Nah, kalau kurang dari, maka hasilnya adalah min tak hingga. Jika A-nya itu lebih dari P, maka nilai limitnya sama dengan tak terhingga. Itu adalah rumus cepat yang bisa kita pakai
menyelesaikan bentuk soal limit aljabar di mana X-nya mendekati tak terhingga. Sampai di sini dulu pertemuan kita tentang limit aljabar di mana X-nya mendekati tak terhingga. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.